Ya, mari pada pagi hari ini kita mau sekali lagi masuk dalam penyembahan. Mari kita selaraskan setiap hati kita. Syakarana maya sokorana maya shededede. Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali datang Tuhan. Mari Tuhan tolongi setiap kami Tuhan. Kami tahu ada sangat banyak Tuhan minggu-minggu ini Tuhan yang harus kami kerjakan, yang harus kami sekali lagi selesaikan. Mari buat setiap kami bisa on position di tempat kami masing-masing Tuhan. Syakarana maya sokorana maya se Syakarana maya she. Mari pada pagi hari ini kita datang. Syakarana maya sakaramo. Ini setiap kami Tuhan. Ya sher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 e kiaramo. Syakarana maya she. Biar sekali lagi kami datang menyembah. Kiarana maya sharararare. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di peluk. Mari sekali lagi katakan, ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di peluk. Ya Tuhan, sekali lagi ku ada untuk menyembah. Syakaradade, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati. Aku setia sampai garis akhir. Mari katakan, jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku. Ya Tuhan, mari tetapkan setiap kami. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati. Aku setia sampai garis. Mari naikkan ini
Mari Tuhan tetapkan setiap kami untuk selalu memilih-Mu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati. Aku setia sampai garis akhir. Sekali lagi jangan biarkan, ya Tuhan, ku berpaling. Tetapkan hatiku untuk selalu memilih-Mu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati. Aku setia sampai garis akhir. Mari sekali lagi jangan biarkan. Syakarana maya syadadadade, ya Tuhan, hatiku untuk selalu memilih-Mu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati. Aku setia, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Mari naikkan, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, kami sembah Kau, Raja roh dan kebenaran. Syadadade, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun syakarada-da-da-da-da-de seperti Kau, Yesus. Mari naikkan, oh, ku sembah, ku kami naikkan bagi Raja roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Oh, syakarada-da-da-da-de, kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku
dalam Shakaradadade, ya ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi mari ajari kami Tuhan untuk terus on position. Ajari kami Tuhan untuk sekali lagi kami bisa menyelaraskan setiap ritme, setiap gelombang kami, menyamakan setiap pace kami dengan Engkau Tuhan. Sampai kami bisa masuk dalam masa 7 tahun kelimpahan dengan kuat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu. Apa suara saya jelas? Jelas. Iya jelas. Oke. Itu ada yang nyalain audio Bible, ya. Boleh mungkin di mute dulu. Oke. Shalom, pagi hari ini kita dikasih sebuah tema yaitu tentang on position. Sejujurnya ini adalah hal yang masih saya renungin dengan semua yang terjadi, dengan semua pace, dengan semua kecepatan. Hari ini kalau saya khotbah, saya juga masih berjuang dan masih bergumul untuk yang namanya bisa on position. Maafin ini dari tadi anjing saya udah saya cek tapi dia tetap bawel ya. Jadi nggak apa-apa kalau selama saya firman ada yang gonggong-gonggong. Sejujurnya ini yang ada di dalam hati saya gitu ya. Saya itu dari kemarin saya itu berpikir terus apa hubungannya, apa benang merahnya. Karena selama ini tentang TPU, tentang intermit, tentang kapal, tentang menahan peperangan, tentang semua dengan load dan kecepatan ini saya itu saya nggak tahu ya Bapak Ibu tuh kayak gimana, tapi saya itu bingung sejujurnya. Saya itu nggak ngerti apa benang merahnya. Bahkan Ibu hari-hari ini lagi sangat-sangat gembar-gembor tentang yang namanya ayo setiap kita itu berurusan sama Tuhan. Lakukan sesuatu yang membuat Tuhan itu punya alasan. Saya nggak tahu Bapak Ibu dengar atau nggak didopak, tapi itu adalah hal yang Ibu lagi sering gembar-gembor hari-hari ini. Dan saya itu, tubuh jiwa roh saya itu kayak terseret-seret ngikutinnya karena saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti esensinya. Dan saya coba renungin, saya udah coba mikir, saya udah coba lakukan apapun dan nggak bisa. Saya nggak ngerti. Sampai akhirnya kemarin kita ada kelas, kita ada pemuritan dengan Ibu Jenderal Joel, dan Bu Nita jelasin tentang yang namanya bahasa, Bu Nita jelasin tentang yang namanya, Jessica jelasin tentang yang namanya to deal or to be dealt. Nanti boleh nonton di YouTube kalau Bapak Ibu ada waktu. Dan yang terakhir Bu Nita jelasin tentang yang namanya arbitrase. Dan hari itu, malam itu, saya benar-benar baru ngerti, oh ternyata ini benang merahnya. Ternyata kita ini kan udah dibawa ke sebuah musim yang baru, sebuah masa yang baru yang nggak dipungkiri semua musuh yang kita alami hari-hari ini, semua musuh yang ada di hadapan kita hari-hari ini itu beyond, itu sebenarnya jauh daripada standar kita.
harusnya memang ini sudah masanya buat masa kesesakan, ini harusnya sudah masanya buat semua yang, jadi kita tuh berpacu dengan waktu ini memang udah harusnya masa dan waktunya buat iblis tuh bergerak gitu ya. Semua yang dinubuatin di kitab Wahyu itu sebenarnya udah tanda-tandanya, dan itu semua harusnya sudah, memang ini sudah masanya. Tapi hari ini bagaimana dengan semua lawatan, dengan semua janji, dengan semua apa yang Tuhan mau kerjakan, kita ini bisa menahan. Dan caranya kita bisa menahan masa kesesakan itu jadi masa kelimpahan dengan kita ini melakukan sebuah arbitrase, sebuah hukum dari sisi lain, dari sisi yang berbeda. Dan waktu dijelasin semalam itu, saya tuh cuma bisa narik satu benang merah dari semua yang sedang rentetan acara, rentetan pengajaran, rentetan makanan keras yang diberikan. Saya cuma baru bisa tangkep satu benang merah, yaitu apa? Arbitrase, sebuah level yang baru ini memerlukan untuk setiap kita on position. Supaya kita ini punya bobot yang cukup agar Tuhan itu punya alasan untuk membawa kita melampaui hukum-hukum dunia masa yang harusnya memang sudah terjadi. Saya ulangin ya Bapak Ibu, arbitrase itu memerlukan setiap kita untuk on position. Supaya kita ini punya bobot yang cukup, supaya Tuhan itu punya alasan untuk bisa membawa kita melampaui setiap hukum-hukum, dan kita ini kayak jam dan kita melewati hukum-hukum itu. Mungkin dalam ruang sidang seringkali ya, kalau bisa di Mahanaim, bagian sidang ilahi, bagian apapun itulah, bagian sidang ilahi itu kadang kita itu masuk dalam bagian kuota gitu ya. Kita mungkin kadang nggak ngerti dan semua-muanya. Tapi level arbitrase ini nggak bisa. Level arbitrase ini memerlukan satu pasukan, memerlukan satu, nggak bisa cuma satu orang. Makanya hari itu ibu sangat gembar-gembor. Makanya hari-hari ini ibu sangat bawel, istilah saya. Untuk apa? Untuk memastikan kita ini arbitrase, untuk memastikan kita ini on position, untuk memastikan kita ini berurusan sama Tuhan. Kenapa? Karena arbitrase itu memerlukan kita semua untuk on position. Sebagaimana hari itu Esther melakukan arbitrase, tapi Mordekai melakukan bagiannya dalam arbitrase itu. Mordekai berurusan dengan semua masa lalunya dan akhirnya dia bisa stand on position. Dan tiba-tiba sebuah bobot yang cukup di hadapan Tuhan membuat bangsa Yahudi bisa melampaui yang harusnya sebuah ancaman, sebuah kematian itu menjadi bagian mereka. Jadi seperti itu, Musa dan Harun itu juga seperti itu. Jadi mungkin kita bukan tokoh-tokoh utamanya, tapi hari ini waktu kita on position itu kita menambahkan sebuah bobot dalam level arbitrase ini. Makanya penting untuk setiap kita, apalagi kita yang sudah mengaku diri kita ini pasukan terdahsyat, untuk kita ini ada dalam destiny, jalur, posisi kita. Kenapa? Karena itu akan menjadi hitungan, itu akan menjadi sebuah bobot yang tiba-tiba Tuhan bisa lihat. Tuhan tiba-tiba mungkin ya gitu. Ibu hari ini lagi sering, karena ajeng Pakistan hari ini tidak akan mendeklar perang. Itu arbitrase, sebuah cara, sebuah celah yang kita ini bisa dapetin ke Tuhan untuk kita ini bisa saat kita ini on position gitu. Jadi bener-bener sebuah masa yang baru ini nggak bisa kalau cuman Ibu Iin, nggak bisa cuman kalau cuman pemimpin-pemimpin Mahanaim yang mereka yang on position, nggak bisa. Karena setiap kita bisa menambahkan sebuah bobot yang akhirnya Tuhan bisa berkata, oke, cukup, dan aku akan bawa Indonesia, aku akan bawa bangsa-bangsa melampaui sebuah hukum yang memang harusnya terjadi. Jadi ini sangat penting untuk kita itu bisa on position. Dengan semua kepentingan kita harus sangat on position.
Bagaimana cara kita bisa on position? Ini yang saya pelajari dari waktu saya ada di kapal. Saya masih bergumul, saya masih merenungkan. Dan hari itu kita sama-sama baca, nggak usah dibuka, saya aja yang bacain. Kejadian 1 ayat 1. Ini hal dan respon pertama yang Tuhan lakukan. Dikatakan, ini tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Yang pertama, untuk kita bisa on position, yaitu waktu kita ini gak dipungkiri ya, dengan semua yang sedang terjadi, saya percaya ada banyak gelombang demi gelombang. Yaitu mungkin gelombang di keluarga. Gelombang di keluarga mungkin bisa tuntutan anak ya, atau apapun itu. Mama kapan ada waktu buat aku? Kadang gitu ya, alasan kita nggak bisa on position tuh waktu, ya di keluarga diminta di ini, bla bla bla, sekolah, semua muanya. Dan seringkali ada banyak gelombang demi gelombang dari dunia yang mencoba untuk menenggelamkan kita, yang mencoba untuk menguasai kita. Dan hari itu saya sangat jelas Tuhan berkata di kapal, kuasai sebelum itu menguasai kamu. Dan saya berurusan sampai akhirnya yang pertama untuk kita bisa on position, kita itu harus menguasai chaos dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah kita nggak akan pernah bisa on position kalau kita nggak pernah menguasai chaos dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah mengatur dan menata. Hari itu, waktu surga melihat chaos di depannya, di bumi, respon pertama surga adalah menata. Respon pertama Tuhan adalah menata. Tuhan harus memisahkan gelap dan terang. Tuhan memisahkan air dan daratan. Tuhan pisahkan supaya apa? Semua ada dalam posisi dan fungsi masing-masing. Tuhan atur, Tuhan tata. Dan itu yang harus kita lakukan pertama kalau kita mau on position. Yaitu kita menguasai chaos dan kita memisahkan. Dikatakan gini di Yakobus 1 ayat 8. Saya baca versi NLT-nya. Kenapa sih kita ini harus memisahkan? Memisahkan apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita mau. Itu harus ditata. Kalau enggak kita enggak pernah bisa tahu. Karena dikatakan di Yakobus 1 ayat 8 versi New Living Translation dikatakan seperti ini. Their loyalty is divided between God and the world. And they are unstable in everything they do. Jadi dikatakan kalau kita ini gak pernah bisa memisahkan semuanya sama Tuhan Yesus, tidak ada. Oke. Jadi kalau kita ini gak pernah bisa menguasai chaos dan kita ini kesannya kayak aduh kewalahan sana sini, kita itu akan menjadi orang yang gak stabil dalam apapun yang kita lakukan. Sedikit kesaksian TPU, saya itu waktu saya lahir gitu ya, saya lahir di Jogja dan saya itu ari-ari saya, kalau Bapak Ibu tahu, ya kita kan kalau itu ada ari-ari ya, kalau orang Jawa tuh percaya itu kembaran kita sebetulnya. Dan ari-ari saya itu ditanam di Jogja, dan itu lumayan dekat dengan yang namanya beringin kembar. Dan hari itu waktu beresin TPU, tiba-tiba Tuhan bilang itu memang harus diberesin. Kenapa? Karena itu akan membuat hidup saya itu terus bercabang. Jadi di satu sisi saya mau mengejar yang ilahi, saya sangat mau mengejar yang ilahi. Tapi di satu sisi nggak dipungkiri langkah-langkah saya itu menarik saya semua ke jalan-jalan yang bukan destiny dan bagian saya. Dan itu membuat saya itu nggak selalu bisa on position. Kenapa? Karena saya tuh nggak stable dalam setiap apapun yang kayak saya kerjakan. Saya akan terus, bisa gitu ya, tiba-tiba kita lagi ngerjain di sini, tiba-tiba kita keinget keluarga, anak minta disayang, kita langsung
fokus sama keluarga dan yang lain-lainnya. Tapi ujungnya kita didapati kita tidak on position. Jadi yang pertama, kalau kita mau on position, kita itu harus memisahkan segala sesuatu. Dan kita ini benar-benar kita menguasai chaos. Karena hari itu respon surga adalah menata. Tuhan tata, dan hari ini bagian kita juga harus menata kehidupan kita. Berapa porsi buat ini, berapa porsi, dan sisanya kita akan berkata, oke, saya akan tetap pilih Tuhan dan destiny saya melebihi apapun. Itu yang pertama, on position. Saya nggak akan lama. Yang kedua itu bicara tentang fix your gaze and your heart. Dikatakan di Proverbs Amsal 4 ayat 25. Ya, coach. Amsal 4 ayat 25. Dikatakan gini bahasa Indonesianya. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Dikatakan seperti ini dalam bahasa Inggrisnya. Set your gaze upon the path before you. With fixed purpose, looking straight ahead, ignores life distraction. Katakan, arahkan pandanganmu kepada sebuah jalan yang ada di depanmu. Dengan sebuah tujuan yang sudah tetap, dan engkau memandang jauh ke depan dan mengignore life distraction. Dan mengabaikan semua distraksi-distraksi dari kehidupan. Watch where you're going. Stick to the path of truth. And that road will be safe and smooth before you. Hati-hati, perhatikanlah kemana engkau pergi. Stick to the path of truth. Tetaplah kepada jalan kebenaran itu. Dan jalan itu akan menjadi aman dan rata buat engkau. Dan don't allow yourself to be sidetracked for even a moment or take the detour that leads to darkness. Jangan biarkan dirimu itu sidetrack. Sidetrack itu artinya kita itu dibelokkan dari setiap tujuan, goal, purpose, dan jalan-jalan kita. It often refers, jadi sidetrack itu artinya kita kayak dimiringkan gitu ya dari jalan yang seharusnya kita ini lewati gitu ya. Dan dikatakan apa? Or take the detour that leads to darkness. Jadi firman Tuhan berkata yang kedua, untuk kita bisa on position, kita ini harus menetapkan mata kita, pandangan kita, dan menetapkan hati kita. Untuk kita ini bisa benar-benar, ini bagian di mana firman Jessica masuk. Bapak Ibu harus benar-benar dengar karena itu sangat memberkati saya. Fix your heart and gaze itu seperti kita itu dealing dengan semua destiny dan semua tujuan, semua jalan yang ada di depan kita. Di satu sisi terjemahan lainnya berkata fix your gaze. Gaze itu pandangan. Tapi di satu sisi firman Tuhan juga berkata fix your heart. Tetapkan, arahkan hatimu ke dalam sebuah jalan dan destiny yang Tuhan sudah berikan. Itu buat kita bisa on position. Seringkali saya itu pernah melewati masa di mana saya tahu destiny saya. Saya udah fix my eyes nih, saya udah fix my gaze. Tapi bagaimanapun juga susah untuk saya fix my heart. Kenapa? Karena saya masih mengingini sangat banyak. Waktu saya tahu destiny saya sebagai pembawa lawatan, saya tahu bagian saya adalah dalam pelayanan. Saya tahu itu semua. Saya tahu jalan dan destiny yang Tuhan kasih dan itu jelas di depan mata saya. Tapi saya mengizinkan keinginan-keinginan saya itu sidetrack saya, membuat saya itu sidetrack gitu ya, dimiringkan, dibelokkan. Dan hari itu lucunya saya ini akhirnya mau coba apply kerjaan dan untungnya Tuhan rekayasa. Jadi Tuhan itu memang sesayang itu gitu sama saya ya. Kalau hari itu saya mungkin terima kerjaan, saya mungkin hari ini nggak ada di pelayanan. Tapi saya lihat bagaimana
waktu saya ini mengarahkan pandangan saya ke dalam destiny saya, ke dalam apa yang Tuhan mau, ujungnya Tuhan yang mengatur kehidupan saya kok. Kalau mungkin hari itu saya mau ambil jalan yang susah, saya mau ambil jalan yang saya kerja, terus saya harus kuliah dan semuanya. Mungkin saya akan mengambil jalan yang susah di mana saya harus bayar kuliah, uang gajian saya harus buat PP Bekasi Jakarta atau apapun itulah. Tapi hari ini saya lihat waktu saya fix my heart. Setelah kejadian itu saya belajar untuk ngerti bahasa Tuhan. Saya belajar untuk ngerti bahasa Tuhan yang berkata, "Nak, bagianmu tuh nggak pernah eh, kerja di dunia." Dan saya lihat spark di mata Tuhan yang berkata, "Ayo ikut aku dan alami aku di setiap langkah." Dan saya lihat bagaimana lewat pelayanan demi pelayanan, lewat saya mengerjakan destiny saya itu dapat yang namanya beasiswa. Saya dapat yang namanya beasiswa. Jadi Tuhan itu atur kehidupan saya. Dari waktu saya menetapkan hati, menetapkan pandangan, dan saya menetapkan hati saya untuk fokus nih. Oke, tujuan aku, destiniku, jalannya tuh ini. Dan saya deal dengan itu. Sampai akhirnya Tuhan juga berperkara dalam kehidupan saya. Tuhan yang atur kuliah saya, Tuhan yang urusin semua biaya dan semuanya sampai saya nggak usah bersusah payah kok gitu. Dan itu yang namanya side track. Tapi ini yang membahayakan ya. Yang terakhir. Tadi yang pertama bicara tentang kita menata kehidupan kita. Yang kedua kita fix your gaze dan heart. Saya ini udah 5/7, mohon maaf. Fix your heart, gaze and your heart yang kedua. Dan yang ketiga ini tentang yang terakhir ya. Dikatakan seperti ini. Kalau misalnya kita itu mengizinkan iblis untuk membelokkan kita, membuat kita side track, itu akan membuat detour. Detour itu sebuah jalan yang berbeda dan itu akan membuat kita itu mengalami yang namanya the delay of destiny. Saya nggak tahu seberapa mungkin saya hari ini nggak tahu lah, saya nggak tahu Bapak Ibu ngerti atau enggak, tapi buat saya ini seperti ini. Dikatakan kalau kita ini nggak pernah bisa menetapkan hati kita, mata kita ke dalam sebuah jalur yang Tuhan berikan, maka kehidupan kita akan terus mengalami delay of destiny. Selama saya belum mau deal dan saya on position dalam destiny saya, dalam semua yang Tuhan mau, saya itu akan terus belok sana, belok sini, dan itu akan membuat ada sebuah delay dalam destiny. Padahal waktunya itu, kemarin Tante Nita bilang ya, waktunya tuh udah tinggal segini nih. Jadi kalau kita tuh nggak fast pace, kalau kita tuh nggak on position, maka kita nggak akan ngalamin yang namanya penggenapan dari destiny kita. Karena sebenarnya waktunya udah sangat singkat. Dan kalau kita terus bermain, kita nggak pernah on position, kita terus side track, kita terus fokus sana, fokus sini, kita nggak pernah bisa menetapkan hati dan mata kita, itu membuat kita itu mengalami yang namanya delay of destiny. Seberapa Bapak Ibu hari ini mau ngalamin itu? Saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau saya nggak on position, saya ngalamin delay dalam destiny saya, maka kita juga akan mengalami delay dalam penggenapan janji Tuhan. Dan itu sangat-sangat menyeramkan. Saya nggak mau di 7 tahun ini saya nggak ngalamin kelimpahan. Jadi saya selama saya kemarin pemuritan, saya itu hati saya akhirnya mengerti dengan semua benang merah dan semuanya saya akhirnya ngerti. Dan saya bilang, Tuhan, tolongin saya dong buat saya nih bisa on position. Buat saya nih bisa fix my gaze, fix my heart dengan dalam semua destiny, dalam semua apapun yang Tuhan mau. Dan saya akan tutup dengan ayat ini, 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. 1 Korintus 9. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau catatan, mungkin saya bisa kirimin, nanti saya kirimin ke Jessica atau Michelle ya.
1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Saya akan tutup dengan ayat ini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dan yang terakhir, ternyata yang pertama itu kita memerlukan untuk memisahkan, menata kehidupan kita. Ini untuk on position ya. Yang kedua, kita harus mengarahkan pandangan kita dan hati kita dalam semua destiny dan semua jalan yang Tuhan mau. Dan yang ketiga ini saya berikan, kalau misalnya dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. I don't know about you, but I am running hard for the finish line. I am giving it everything I've got. No lazy living for me. I am staying alert and in top of condition. I am not going to get caught napping, telling everyone else about it and then missing out myself. Dikatakan sama Paulus ya hari itu ya. Dikatakan aku nggak tahu tentang kamu, tapi aku akan lari dengan keras. Aku akan lari dengan keras towards the finish line, and I am giving everything I've got. Tidak ada kehidupan yang bermalas-malasan. I am staying alert. Aku akan tetap menjadi alert dan aku akan terus ada di dalam top condition. Artinya apa? Aku akan staying alert dan ada dalam top condition, itu artinya kita on position. Dan saya tidak akan didapati tertidur dan kehilangan semuanya. Jadi yang terakhir, kalau kita mau on position, kita ini harus sekali lagi apa? I am staying alert and no lazy living. Tidak boleh bermalas-malasan dalam destiny. Karena itu akan membuat sebuah delay dalam destiny kita. Dan hari ini untuk on position, artinya kita ini benar-benar produktif. Kita ini tubuh, jiwa, roh kita ini ada dalam sebuah disiplin. Dan kita ini nggak akan males-malesan, kita ini akan terus alert. Itu yang ketiga, itu yang terakhir. Dikatakan apa? Tubuh, jiwa, roh kita akan terus dikatakan dalam firman-Nya dikatakan apa? Sebentar. Kita akan terus ada dalam sebuah disiplin ilahi dan kita akan terus stay alert and on top of condition. Jadi on position artinya kita itu yang terakhir, kita itu akan terus membuat sinyal-sinyal, antena-antena kita itu alert dan kita berkata, oke, this is aku akan terus ada dalam sebuah top condition dalam hidupku. Aku nggak akan bermalas-malasan. Ini adalah perenungan yang sangat kuat, ini kayak firman yang nampar saya. Karena apa? Saya baru kemarin ditegur gitu ya. Kalau misalnya udah Sabtu Minggu, otaknya tuh nggak mau mikir, otaknya nggak mau kerja, otaknya nggak mau merenungkan firman. Nah, nggak bisa. Kalau kita mau on position, berarti setiap hari, setiap jam, setiap detik, bahkan itu sangat-sangat penting, gitu ya. Jadi hari ini untuk kita bisa on position, yang pertama, kita itu harus menata kehidupan kita. Yang kedua, kita mengarahkan pandangan dan hati kita. Dan yang ketiga, kita ini ada dalam sebuah disiplin. Kita ada dalam sebuah kehidupan yang tidak bermalas-malasan. Terakhir dari ayat 1 Korintus 9 ayat 26 ayat 27 kita akan sama-sama berbaca. Kita akan sama-sama membaca pengakuan ya Bapak Ibu. Ini sebentar saya kirim pengakuannya. Ini dari 1 Korintus 9 ayat yang tadi. Kita akan baca sama-sama. Dan kita akan sama-sama menggemakan ini sepanjang hari dengan sangat kuat. Supaya kita membuat tubuh, jiwa, roh kita ini on position. Mari Bapak Ibu, boleh sama-sama kita mau sama-sama. Tuhan biar suruh Tuhan seluruh pasukan terdahsyat Tuhan, semua yang ada di 38 provinsi, semua pasukan terdahsyat, buat hari ini kami bisa on position Tuhan. Hari ini setiap pasukan demi pasukan, buat mereka, buat setiap kami ada dalam setiap destiny, setiap jalan, setiap
panggilan yang Engkau berikan buat kami Tuhan, karena kami percaya ini adalah sebuah bobot yang akan Engkau hitung dan Engkau tambahkan dalam arbitrase ini Tuhan, buat kami, tubuh jiwa roh kami itu mengerti. Mari kita sama-sama baca ayat ini, baca pengakuan ini dengan sangat kuat. 3, 2, 1. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Aku berlari untuk menang tanpa kompromi, kompromi, tanpa tanpa kemalasan. Tubuh, jiwa, dan rohku dalam disiplin ilahi. Aku tidak akan lengah dan tidak akan gugur. Aku akan menyelesaikan destiny sampai garis akhir. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Aku berlari tanpa kompromi, tanpa kemalasan. Tubuh, jiwa, dan rohku dalam disiplin ilahi. Aku tidak akan lengah, tidak akan gugur. Aku akan menyelesaikan destiny sampai garis akhir. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Aku berlari untuk menang tanpa kompromi, tanpa kemalasan. Tubuh, jiwa, dan rohku dalam disiplin ilahi. Aku tidak akan lengah, tidak akan gugur. Aku akan menyelesaikan destiny sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, biar sungguh firman hari ini, setiap kebenaran, setiap dasar-dasar yang baru ini akan sekali lagi menjadi sebuah tali perjanjian, jaminan yang akan memastikan dan mengejar kami untuk terus ada dalam posisi kami, dalam destiny kami, dan melakukan bagian kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kak Ajeng. Ya Bapak Ibu, mungkin saya sedikit pengumuman. Mungkin banyak yang baru belakangan ini bergabung dalam Zoom Heavenly Realm. Mungkin saya kembali mau menjelaskan apa sih Bapak Ibu Zoom Budaya Heavenly Realm ya. Jadi tahun lalu hari itu Ibu Iin bilang bahwa Indonesia akan memasuki Indonesia Emas. Maka hari itu Ibu Iin meminta para pemimpin untuk membuat 7 macam budaya yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas. Dan hari itu panggilan penuai, kita memilih untuk membuat budaya Heavenly Realm. Artinya apa? Yaitu sebuah budaya di mana kita membiasakan diri kita untuk menarik surga dalam hidup kita. Karena kenapa Bapak Ibu, kita mau bekerja sekeras apapun, kita mau mencari uang sekeras apapun, kita nggak akan pernah bisa mengalami terobosan kalau bukan surga yang mengubah hidup kita. Jadi budaya Heavenly Realm ini adalah budaya yang kita sudah kerjakan selama kurang lebih 1,5 tahun. Setiap kali kita Zoom, kita bukan hanya menerima pengajaran, tapi ekspektasikan yang besar. Pada saat kita Zoom, saya juga rencananya bulan depan tema selama bulan Juli adalah financial breakthrough. 30 hari financial breakthrough, di mana setiap kali kita Zoom kita akan belajar bagaimana hidup kita bisa mengalami financial breakthrough. Sangat banyak kesaksian Bapak Ibu selama kita 1,5 tahun ada Zoom Heavenly Realm. Sangat banyak kesaksian yang tadinya project di pekerjaan orang mengalami stuck. Tapi hari itu pada saat di Heavenly Realm, Ibu Nita berkata, hari ini panggil orang-orang yang membuat berkatmu tertahan. Dan hari itu orang ini panggil dan dia benar-benar dengan hati yang serius dan dia bilang terbuka setiap berkat. Dan setelah Zoom hari itu project yang sudah tertahan selama bertahun-tahun langsung terbuka. Jadi saya berharap Bapak Ibu ini bukan cuma sekedar Zoom pengajaran, tapi seperti namanya budaya Heavenly Realm. Jadi saya harap mungkin Bapak Ibu baru bergabung, mungkin ada juga yang sudah penuai PPJ Care dan lainnya sudah lama bergabung. Mari sama-sama kita kembali tahu tujuan dari Zoom ini adalah untuk kita mengalami surga yang menyentuh hidup kita sampai bisa mengubah standar hidup kita, menaikkan standar hidup kita dari hukum dunia menjadi hukum surga. Amin Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi di hari Jumat.